Oke, selamat datang lagi di perkuliahan kita di Pengantar Kajian Budaya. Kali ini kita akan membahas tentang sastra dengan pendekatan intrinsik. Ya. Pada unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra adalah unsur yang secara langsung yang membangun cerita atau kisah yang dimunculkan dalam sebuah karya itu sendiri. Ya. Jadi garis bawahnya adalah sini unsur yang secara langsung artinya ada di dalam karya itu sendiri. Kepaduan antar unsur di dalam unsur intrinsik di dalam sebuah karya sastra itulah yang kemudian membangun atau menyebabkan suatu cerita menjadi berwujud. Ya. Jadi unsur intrinsik itu ada berbagai macam ya. Dia bukan sesuatu yang tunggal ya. Ada beberapa macam unsur ya. Jadi ada peristiwa, ada cerita, ada plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang penceritaan, bahasa atau gaya, ada bahasa dan lain-lain, ada gaya bahasa. Saya yakin kalian akrab dengan istilah-istilah yang tadi saya sebutkan ya. Peristiwa itu adalah satu hal yang menjadi yang menjadi bahan yang ingin ditampilkan. Misalnya contohnya eh, eh, kejadian orang sedang eh, ribut atau berkonflik ya. Peristiwanya itu bisa diekspresikan dalam bentuk verbal, kata-kata, bisa dalam bentuk ekspresi, bisa dalam bentuk suara dan lain-lain ya. Kalau itu adalah rasa senang, rasa cinta dan seterusnya, tentu peristiwa itu kita pahami sebagai satu fakta atau fenomena yang ingin ditampilkan dari sebuah kisah ya. Kemudian ada cerita ya, cerita itu adalah jalinan dari eh, hal yang ingin dimunculkan dalam atau narasi-narasi yang dibangun kemudian menjadi cerita, plot dan seterusnya. Oke, jadi itulah unsur intrinsik. Jadi sebenarnya apa yang ada dalam karya sastra itu sendirilah, itulah unsur intrinsik itu ya. Kemudian bagaimana menghubungkan sastra dengan seni ya. Ini hal sebenarnya bagi sebagian orang dianggap rumit ya dan kompleks, tapi pada dasarnya sebagaimana saya menjelaskan di awal perkuliahan ini bahwa sastra itu adalah salah satu cara kita menyajikan keindahan atau estetika. Seni itu sendiri adalah ekspresi estetika. Ya. Nah, jadi sastra menyajikan seni dengan menggunakan produk kebahasaan. Ya. Misalnya kita ingin menyandingkan untuk melihat benarkah sebuah karya sastra itu sebenarnya adalah sebuah karya seni. Bisa kita mengetahui ya ada lukisan Mona Lisa misalnya atau Monet atau lukisan-lukisan lain yang fenomenal, kemudian lukisan itu menginspirasi penyair untuk menulis larik-larik puisi, bait-bait puisinya. Dari hal itu kita bisa melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh seorang sastrawan adalah menghadirkan versi dari lukisan, patung atau musik itu menggunakan fitur-fitur kebahasaan ya. Misalnya dia membicarakan guratan wajahnya, lekukan tubuhnya, dia membicarakan warnanya, dan itu dicoba dihadirkan oleh seorang penulis puisi dengan menggunakan bahasa yang estetik ya untuk melukiskan objek yang ingin dia gambarkan itu. Kemudian karya seni seperti halnya benda dan manusia sering menjadi tema dan objek puisi. Jadi karya seni itu menginspirasi puisi. Sebenarnya apa kita bisa katakan dari ini bahwa sebenarnya transformasi ya, berusaha mentransformasi objek fisik dari patung misalnya atau lukisan ke dalam deretan kata-kata itu sebenarnya adalah upaya memindahkan
keindahan dalam sebuah karya seni ke dalam karya sastra. Dan kalau bagi saya, hasil dari pemindahan itu adalah sebuah karya seni juga. Tapi itulah yang disebut seni sastra ya, atau karya sastra itu. Kemudian sastra, terutama lirik dan drama, banyak memakai musik, terutama seni suara dan musik program. Ya, ini memang sastra itu bermain dengan lirik dan pada terutama lirik dan drama banyak memakai musik ya. Ini cara bagaimana musik digunakan untuk menopang atau memperkaya atau bahkan sama-sama membuat keindahan perpaduan antara dua ekspresi orang akan keindahan itu. Keindahan kata-kata diiringi dengan keindahan irama atau bunyi gitu. Kemudian karya sastra sering menghasilkan efek yang sama dengan efek sebuah lukisan atau menghasilkan efek musikal ya. Kita mendengar karya sastra atau puisi ya, kita bisa dibawa ke efek pengalaman yang sama dengan seperti kita memandang lukisan yang bagus atau mendengarkan musik yang enak atau musik yang menarik. Itu dampak atau efek yang ditimbulkan itu cenderung sama ya. Jadi misalnya kita memberikan contoh ya, puisi menjadi terdengar mirip seperti sebuah patung ya. Patung adalah seni, sedangkan puisi adalah sastra, sehingga bisa kita katakan kedua-duanya sebenarnya merujuk pada substansi yang sama ya. Maksud dari puisi menjadi mirip patung adalah puisi-puisi itu menyampaikan kesan yang sama dengan kesan yang ditampilkan oleh sebuah patung. Hal-hal objektif yang dapat dianalisis dari puisi itu hanyalah pola matra yang lamban dan serius ya, dan diksi yang aneh ya, diksi pilihan kata yang aneh, sehingga orang harus memperhatikan tiap-tiap kata yang membentuknya. Jadi membaca puisi itu dia indah dan dia juga butuh orang untuk serius dengan upaya yang sadar untuk memahami keindahan yang diperdengarkan dari sebuah karya puisi ya. Puisi juga bisa dijadikan musik ya. Inilah yang kita kenal sebagai musikalisasi puisi. Musik adalah bagian dari seni dan puisi adalah bagian dari sastra. Jadi ketika puisi itu dinyanyikan maka dia jadi lagu ya. Lagu itu adalah musik. Ketika dia dibacakan liriknya sebuah lagu, itu sebenarnya adalah sebuah puisi. Kemudian hal yang kita perlu pelajari berikutnya adalah efoni, irama, dan matra sebagai struktur dari puisi ya. Karya sastra adalah urutan bunyi yang menghasilkan makna. Ya, ini diperhatikan ya, bahwa karya sastra adalah urutan bunyi yang menghasilkan makna. Kemudian ketika kita mendengarkan karya sastra itu sebenarnya kita juga sedang mendengar irama yang sedang diramu sedemikian rupa, yang sudah diramu sedemikian rupa oleh penulisnya untuk menghadirkan makna. Di dalam sejumlah karya sastra, stratum bunyi memang kadang-kadang kurang penting ya. Ada yang meniadakan itu. Sedangkan di dalam stratum fonetik tetap merupakan prasyarat makna ya, bunyi ya. Dalam tradisi berpuisi itu salah satu tradisi yang menurut pengamatan saya adalah tradisi paling tua ya di peradaban manusia ya, salah satu peradaban yang paling tua. Berpuisi atau bersair kita sebut itu sudah lama dilakukan oleh peradaban-peradaban dari masa lampau ya. Misalnya di Jazirah Arab, di benua Eropa ya. Juga di Nusantara ya. Orang-orang Nusantara ini orang-orang yang berpuisi ya, orang-orang yang bersastra. Ini kita bisa ambil bukti di dalam, kalau kalian mempelajari yang namanya manuskrip ya, manuskrip kuno di masyarakat Sasak sendiri, itu setidaknya menurut para pemerhati manuskrip setidaknya ada 4.500 naskah kuno beredar ya. Isi dari naskah kuno itu adalah yang terbuat dari lontar itu adalah larik-larik
karya sastra, ya isinya adalah sastra. Ada juga yang berisi tentang pengobatan, ada yang berisi tentang pengetahuan, tapi banyak sekali yang merupakan bentukan dari karya sastra. Ya. Dan yang menarik dari itu, cara membacanya pun itu diajarkan. Dia ada metodologi cara membaca. Cara membaca ini cocok untuk teks yang seperti apa, itu ada di dalam tradisi membaca manuskrip atau tradisi lisan. Salah satu tradisi lisannya orang Sasak membaca lontar, kita sebut papausan itu ya. Jadi ketika naskah yang dibaca itu berkaitan dengan daur kehidupan manusia misalnya, ada semacam nada standar cara membaca naskah sejenis itu. Kemudian ketika berbicara tentang kematian, kelahiran dan seterusnya, ada nada-nada yang memang diyakini paling tepat untuk itu. Ketika bicara tentang ajaran keagamaan yang ditulis dalam bentuk sastranya, itu juga ada cara metode membacanya. Ini sebuah capaian peradaban yang luar biasa ya, bahwa sebuah peradaban sudah memiliki sistem membaca sastra bahkan ya, bukan hanya menulis tapi cara membacanya. Jadi di situ fonetik sangat kental ya. Kalau Anda mendengar, ya Anda yang terbiasa mendengar orang membaca lontar itu, pasti Anda akan mendengar irama-irama yang ajak ya. Dia tidak random atau tidak acak cara membacanya itu. Seorang pemaus itu memiliki pengetahuan tentang metode membaca karya sastra, karya manuskrip itu, sehingga dia memiliki pola ya. Pola itu kemudian dikenal luas dan dipakai juga di tempat-tempat lain. Meskipun kadang cengkok atau bunyi-bunyi itu kadang-kadang ada perbedaan dari satu tempat dengan tempat yang lain ya. Kemudian efoni adalah kombinasi bunyi dalam puisi yang indah dan menimbulkan kesan merdu ya. Jadi kehadiran efoni itu membuat karya puisi itu menjadi memiliki kesan yang indah gitu ya. Jadi bukan kalau pada sisi ini kita akan mendengar efek fonetis, efek bunyi dari sebuah puisi. Di samping dia nanti akan bicara tentang makna. Di dalam efoni perlu dibedakan dua macam unsur ya, bunyi itu ya. Bunyi yang melekat dan bunyi yang terkait ya. Misalnya kekhasan bunyi A atau L atau juga L dan O misalnya, yang mana kualitasnya merupakan dasar untuk efek musikal efoni ya. Bunyi A, bunyi O atau bunyi-bunyi lain ya. Kemudian bagian selanjutnya yang perlu kita ketahui bunyi yaitu irama. Irama adalah bunyi yang berulang secara periodik ya. Jadi dia berulang. Yang tadi saya sampaikan cara membaca, metode membaca manuskrip itu adalah irama ya. Jadi sekurang-kurangnya ada 7 pakem atau cara atau metode membaca karya manuskrip yang dikenal oleh masyarakat Sasak ya. Yang mana ini dekat hubungannya dengan melodi, intonasi yang ditentukan oleh urutan tinggi rendah suara. Irama kita sudah paham betul apa itu irama ya. Ya kalau kalian mendengar musik gitu membentuk pola, itu sebenarnya irama. Jelas itu irama. Karena dia mengikuti periode misalnya ketukan, terus dia berulang. Misalnya dari do ke si atau kemana dengan ketukan yang sudah ditentukan oleh penggubah irama itu sendiri ya. Ini kita sebut sebagai musikus atau musisi ya. Kemudian matra ini sebenarnya bentuk-bentuk yang dikenal dari sebuah puisi ya. Jadi matra itu semacam unsur yang mencirikan itu bahwa itu sebuah puisi ya. Kadang-kala kita nggak perlu tahu makna ya, nggak didasarkan pada makna. Matra ini ya mengindikasikan menurut pakar yang mempelajari karya sastra bahwa bahkan sebuah puisi dapat berdiri tanpa makna. Karena matra pada dasarnya tidak tergantung dari makna. Jadi kalau kita udah lihat puisi
itu kita tahu matranya tanpa kita perlu tahu maknanya ada nggak. Nah, ini disebut puisi sudah memenuhi unsur matranya. Ya. Tapi ini jadi apa yang bisa kita katakan dari ini? Misalnya kita membaca teks ya. Satu teks adalah prosa atau sebuah karangan paragraf. Sebelahnya adalah sebuah puisi. Entah dari mana Anda mengetahui ini puisi dan ini tidak. Nah, kesadaran Anda mengetahui itulah adalah kesadaran mengenali matra dari puisi itu atau ruhnya atau spiritnya. Dari tipologinya itu kita paham bahwa oh ini puisi, yang itu bukan puisi. Atau ini prosa, itu puisi ya. Ini kita sebut matra ya. Jadi sesuatu penciri yang membuat kita mengenali bahwa itu adalah sebuah puisi, yang ini bukan puisi ya. Mau dilihat dari sisi atas, bawah, kiri, kanan kita tahu ya. Dan kemudian cabang ilmu yang juga perlu kita kenal ya adalah stilistika. Ada gaya dan stilistika ya. Sebenarnya sastra adalah bagian dari sejarah umum ya menurut beberapa pakar ya. Jadi secara umum bahasa dan sangat bergantung padanya. Sebenarnya begini ya, misalnya kita membaca karya-karya sastra di era Pujangga Lama ya kalau di Indonesia itu. Dari cara dia membuat ejaan dan seterusnya kita tahu itu tipologinya era yang mana gitu ya. Kemudian kita tahu dia ini tipologinya apakah ini sastra pedalaman atau orang-orang yang tinggal di daratan tengah-tengah, misalnya ada kepulauan, dia orang-orang yang hidupnya di tengah daratan, kemudian hidup dari bertani, bercocok tanam, kemudian berladang, berburu. Jadi dia kemudian kita akan mendengar membandingkannya dengan misalnya sastra yang lahir dari daerah pesisiran ya, pesisir ya. Apa yang mencirikan itu ya, kita bisa melihat bahwa stilistika juga sebenarnya ada hal itu di dalam ya. Sejarah bahasa misalnya bagaimana bahasa yang dominan terhadap bahasa lain itu itu sebagai contoh lainnya ini selain daripada tadi ya kita bicara tentang pesisir dan daratan ya. Juga kita bisa melihat dari gaya stilistika penulisan misalnya sastrawan yang memiliki kecenderungan ya pada kehidupan tertentu ya. Misalnya penulis yang banyak bersinggungan dengan masyarakat kelas paling bawah di era-era zaman dulu, di zaman perbudakan misalnya di Eropa, atau yang hidup di tengah lingkungan bangsawan dan mencoba mengobservasi cara komunikasi kelas bawah, dia nggak akan bisa memiliki stilistika yang sama ya dengan sastrawan yang tadi yang pertama ya. Pengaruh zaman pada sebuah puisi tidak dapat dilihat dari penyairnya, tapi dari bahasa yang dipakainya. Ini maksudnya kalau kalian memang menyukai ya mempelajari karya sastra, cobalah pergi dan mencari buku karya sastra yang ditulis di era-era di bawah tahun 1950 di Indonesia. Kemudian bacalah karya-karya sastra ditulis di atas tahun 2000, bahkan kalau bisa 5 tahun terakhir. Kemudian Anda coba lihat bagaimana gaya kepenulisan itu berbeda, berkembang ya. Bagaimana pola-pola pengembangan gagasan, pemilihan-pemilihan gaya dalam penyampaian narasi dan plot dan seterusnya itu. Ini kita bisa rasakan ya. Makanya stilistika ini salah satu cabang yang biasa kita tahu digunakan untuk mempelajari bahasa-bahasa kitab suci termasuk Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu memiliki stilistikanya sendiri ya. Bahkan gramatika sendiri yang kita akan sulit ya. Kalau Anda tidak memiliki dasar-dasar yang kuat, kemudian menganggap kitab suci sebagai sebuah karya manusia, kemudian kalian akan terjebak pada standar-standar yang
yang seolah-olah itu karya buatan manusia yang salah urus atau desainnya yang tidak sesuai. Misalnya contoh, kenapa Tuhan di dalam firman-Nya sering mengganti kata sering berganti-ganti pronoun atau kata ganti untuk menunjukkan dirinya. Kadang dia menggunakan kata kami, kadang aku gitu, kadang Allah langsung Tuhanmu gitu. Ini kalau kita yang mempelajari ilmu tafsir, bagi sarjana tafsir ini tentu ada kaidah keilmuannya, mereka bisa menjelaskan itu ya. Bahkan banyak hal ya yang kita bisa pelajari, sehingga dengan gaya dan stilistika ini kita bisa mempelajari lah sebuah karya sastra. Tapi itu karya sastra ya. Tapi kalau Al-Quran ini kita anggap sebagai sebuah kitab, kita yakini sebagai kitab suci yang tidak bisa kemudian ditelaah dengan pendekatan sastra biasa ya. Karena ada hal-hal yang tidak kalau di dalam konteks sastra itu adalah buatan manusia. Tentu buatan manusia itu tidak tiba-tiba jatuh dari langit dalam bentuk itu. Pasti ada perjalanan yang membangun karya sastra itu. Nah, stilistika ini membantu kita membaca perjalanan yang membentuk karya sastra itu, ya. Ini untuk membedakan dia dengan ya. Tapi stilistika di dalam membaca kitab suci itu digunakan untuk mempelajari aspek lain dari sebuah kitab suci, bagaimana firman itu dikenali bentuk-bentuknya. Oh, ternyata ada bentuk-bentuk yang bisa dipelajari dari firman-firman di dalam kitab suci. Nah, kalau dalam konteks sastra, kita kemudian bisa melihat bagaimana gaya membangun cerita itu disandingkan dengan gaya di era yang lain akan berbeda satu sama lain. Ya. Jadi stilistika tidak diterapkan dengan baik tanpa dasar linguistik yang kuat. Jadi kita harus punya standar dasar linguistik yang kuat. Karena perhatian utamanya adalah kontras sistem bahasa karya sastra dengan penggunaan bahasa pada zamannya. Jadi manfaat stilistika yang sepenuhnya itu bersifat estetis. Ya. Ini hal penting yang kita harus ketahui ya, bahwa tanpa memiliki pengetahuan linguistik yang kuat akan menyulitkan kita untuk menerapkan kajian stilistika pada karya sastra. Kemudian ada citra, metafora, simbol, dan mitos. Inti dari struktur puisi adalah citra. Citra itu hal yang ingin dikesankan ya. Kemudian ada metafora ya. Metafora itu semacam kalau kita sebut di dalam sebuah gaya penyampaian ya, gagasan menggunakan menggunakan kekayaan hasanah bahasa, itu metafor ya. Jadi kemudian simbol dan mitos. Simbol itu adalah kodifikasi dari gagasan-gagasan, dan mitos ya. Nanti ya pada bagian ini akan menarik membaca mitos. Menurut seorang kritikus modern, dua unsur yang mendasari puisi adalah matra dan metafora. Kenapa? Kalau matra kita bicara, kita mengenali struktur pembentuk dari sebuah dari bentukan sebuah puisi. Metafor ini adalah cara makna itu disajikan ya, dengan begitu elegan gitu ya. Hal yang sangat kompleks, hal yang sangat ini dibuat dengan begitu indah, itu menggunakan metafor ya. Matra dan metafor tidak dapat dipisahkan, dan definisi puisi harus cukup luas sehingga harus mencakup keduanya. Jadi kalau kita berkaca dari catatan ini, maka sebuah puisi setidak-tidaknya harus memuat kedua-duanya, matra dan metafor. Citra atau pencitraan topik yang termasuk dalam bidang psikologi dan studi sastra. Dalam psikologi, kata citra berarti produksi mental. Ya, produksi mental satu ingatan masa lalu yang bersifat indrawi dan berdasarkan persepsi dan tidak selalu bersifat visual. Dia bisa dalam bentuk imajinasi ya. Tapi kita merasakan, misalnya
kita pergi ke suatu tempat, kita merasakan atmosfer apa yang ingin diciptakan oleh yang memiliki tempat itu, sehingga begitu kita tiba di sana, kita bisa menangkap citra yang ingin disajikan oleh orang yang memiliki tempat itu. Misalnya dia ingin rumahnya memiliki citra sebagai tempat yang sejuk, orang akan datang dan seterusnya, orang akan singgah, merasa nyaman. Dibangunlah atmosfer dari tempat itu untuk menimbulkan citra itu. Citra itu kita tidak bisa kemudian menggunakan satu benda mengatakan ini citranya, tapi kita akan mencoba memaknai setiap elemen yang ada dari satu set yang kita anggap sebagai sebuah citra, ya. Misalnya kita datang satu rumah, maka semua komponen di rumah itu bekerja bersama-sama membangun citra yang diharapkan, ya. Itu pada hal yang visual, tapi bisa juga pada hal yang tidak visual. Misalnya saya ketemu orang, saya berusaha untuk ramah, mendengarkan orang bicara ketika diminta. Apa yang ingin kita citrakan tentang diri kita itu kan tidak harus visual, tapi orang bisa merasakan apa sih, seperti apa kita dengan perilaku yang kita sedang coba bangun pada cara kita berinteraksi. Kemudian simbol, suatu istilah dalam logika, matematika, semantik, semiotik. Ini sebenarnya ada cabang ilmunya, ya. Simbol ini, kalau kalian ingin mendalami nanti akan banyak sekali hal yang pilihan-pilihan untuk mempelajari simbol. Sifat simbol untuk mewakili sesuatu yang lain, ya. Simbol logika, aljabar lah tanda konvensional yang disetujui bersama. Jadi bayangkan mengapa matematika itu menjadi sangat penting, ya. Jika kita ingin menulis sebuah fakta panjang sekali, kemudian fakta itu harus menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, misalnya, ya, kalau kita ingin bicara tentang berapa sih ukuran ideal sebuah taruhlah sebuah sepatu atau alas kaki bagi kaki dengan panjang sekian, gitu, ya. Bisa kita bayangkan kalau kita tidak menggunakan matematika, seberapa kompleks hal yang harus kita jelaskan sehingga kita bisa mendesain atau membuat produksi sebuah alas kaki yang sesuai dengan kebutuhan kaki kita gitu. Jadi apa akan yang kita pakai untuk menjadi bentuk yang sistematis yang bisa digunakan oleh orang yang memanfaatkan ukuran itu untuk membangun sesuatu, ya. Misalnya, contoh paling sederhana, saya memiliki 30 buku. Apa yang terjadi kalau kata buku 30 itu tidak ada? Yang ada saya akan mengatakan begini, saya memiliki buku dan seterusnya sampai 30 kali. Loh, itu bisa dibayangkan, ya, itu baru satu hal, contoh kecil, ya. Bagaimana matematika sebenarnya menotasi produk kebahasaan menjadi menggunakan logika, matematika, semantik, semiotik, dan epistemologi itu dalam simbol-simbol, ya. Dan simbol logika itu di aljabar, kemudian simbol-simbol lain, ya, kita sangat akrab. Sekarang bahkan simbol itu berkembang, ada emoticon, ada smile, ada macam banyak sekali, ya, di WhatsApp, di berbagai alat-alat, di berbagai simbol tercipta untuk mempermudah komunikasi. Orang kalau lagi marah, dia tinggal pilih menu di teks WhatsApp-nya menggambarkan wajah orang marah tanpa dia harus menyatakan saya marah. Itu simbol bekerja, ya. Dia senang, dia kirim simbol senang, ya.
Bisa begitulah simbol bekerja sebenarnya.